Hadis yang berikutnya, man salaka, man ini siapapun, man siapapun, salaka dia menempuh, berjalan. Thoriqan berada di satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana di jalan tersebut dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan perjalanannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya apa? Salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan yang mana di jalan tersebut dia mencari ilmu. Ya. Ini mau saya jelaskan sekarang. Man barang siapa, siapapun, salaka menempuh thariqan, jalan apapun juga, jalan apapun juga, jalan apapun juga dia tempuh. Dalam bahasa Arab jalan itu ada dua, ada thariq, ada syari'. Syari' itu jalan besar, syari' itu jalan besar. Thariq itu jalan yang kecil. Saya misalkan mau ke, misalkan ya depan saya ada bangunan, di bangunan itu ada naik ke lantai 7. Ada kelihatan itu, lantai 7 kamar itu. Saya mau ke kamar itu. Di bangunan saya tepatnya. Maka jalannya saya ke kamar itu namanya bukan syari'. Namanya thariq. Kenapa? Jalannya mesti sempit. Masa masuk rumah bisa orang 100 bareng? Enggak bisa kan? Mesti harus ngetuk pintu. Setelah itu mau ke lantai 7 harus naik tangga. Syukur kalau ada lift. Saya bisa naik lift. Lah kalau liftnya macet berarti harus naik tangga. Jadi perjalanan saya menuju ke lantai 7 itu namanya thariq. Thariq saya dari titik ini menuju ke lantai 7. Tapi kalau saya misalkan dari Solo saya mau ke Surabaya lewat jalan tol lagi. Itu bukan thariq ila Surabaya, syari', jalan besar. Nah, secara maknawi itu seperti itu. Paham ya? Jadi kira-kira thariq sama syari' itu kira-kira ditempuhnya itu berat mana? Thariq. Kenapa? Karena pasti harus ngetuk pintu dan lain sebagainya. Syari' itu jalannya lebar. Bisa dipahami ya? Jangan lihat jaraknya loh ya. Jangan lihat jaraknya, kalau jaraknya Anda pakai standar, saya ke lantai 7 dengan syari' yang hitungannya jaraknya sama kayak ke lantai 7, jauh lebih enak syari', ya kan? Paham ya? Nah, di thariq, berarti thariq itu jalan yang di situ sempit, kemudian setelah itu jalannya kita mungkin harus ngetuk pintu dulu, harus buka pintu, harus naik tangga dan lain sebagainya. Paham ya? Makanya kalau misalkan nih, ada teman-teman dari sana mau ngasih, misalkan Anda di Masjidil Haram, ada orang mau maju ke depan. Dia mungkin tugas jadi muadzin atau apa. Dia kalau minta jalan di tengah orang banyak dia enggak ngomong syari', enggak, digebuki orang dia. Suruh nyingkir semua berarti maksudnya. Kalau syari'. Dapat cinta apa? Thariq. Artinya apa? Jalan yang sekiranya cukup untuk satu orang. Paham ya? Jadi thariqan di situ ada makna kamu menempuh jalan yang di situ itu ada kesusahan. Jalan itu kamu tempuh untuk apa? Yaltamisu fihi ilman, kamu mencari ilmu. Ilmunya banyak, ilmunya dikit, pokoknya kamu menempuh jalan untuk mencari ilmu. Gitu. Nah, di sini menempuh jalan untuk mencari ilmu itu maksudnya gimana? Nah, dari keterangan syarah yang sudah kita baca, dan ternyata ada di Jami'ul Ulum wal Hikam, dikatakan di situ itu yang dimaksud bisa jadi memang kamu jalan ke tempatnya para ulama, atau memang kamu mengkaji kitab atau keterangan yang sudah dibaca. Ini kan tadi nanti nyatet kan?
Dan dicatat kan nanti bisa dipelajari lagi di rumah masing-masing atau kamu berusaha memahaminya atau mungkin kalau sekarang duduk kemudian duduk manis di depan HP atau di depan laptop atau di depan TV lihat YouTube kajian itu juga termasuk apapun jalannya untuk mendapatkan ilmu. Paham ya? Nah bahkan sebagian syarah itu menyatakan bahkan ini bukan pelakunya. Termasuk kalau kamu menjadi sebab ditempuhnya jalan itu. Mohon maaf, mansalaka thoriqon ini mungkin tidak semuanya bisa ya. Mungkin nggak semuanya bisa. Mungkin di antara yang lihat ini kan ada saudara-saudara kita yang berjihad mencari nafkah di luar negeri. Kadang-kadang di negerinya mayoritas non muslim. Dia mau ngamalkan mansalaka thoriqon ini setengah mati. Tapi dia punya gaji, dia kirimkan ke anaknya dibiayai masuk ke pondok pesantren. Berarti dia bukan hanya menjadi pelakunya, namun dia juga menjadi sebab daripada ditempuhnya jalan untuk mencari ilmu. Anda datang ke sini, Masya Allah luar biasa. Kemudian Anda juga menjadi sebab orang-orang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Anda pulang ke rumah, duduk sama takmir masjid, ini masjid kita kok sepi, kayak kuburan. Dipakainya hanya ketika sholat, buat pengajian. Buatkah? Kajian. Anda ikhtiar cari ustadz yang ahlu sunnah wal jamaah. Setelah itu Anda ikhtiar untuk mencarikan dana. Oh kegiatan dakwah itu butuh ya dana. Wah, pakai itu repot. Makanya orang yang kerja itu juga ibadah. Kenapa? Kalau ikhtiar kerja nanti dia juga berkhidmat untuk agama Islam. Ayo kita carikan dana. Untuk apa dana? Ya paling enggak masa yang datang enggak dikasih apa-apa. Yang datang dikasih kopi, yang datang dikasih mungkin roti atau apapun juga. Setelah itu mungkin di masjid apa sih yang baru dibenerin? Oh ini sistemnya masjid. Buat kajian itu ngeluarkan duit buat sound system tuh jangan dikira tuh nggak dapat pahala, pahalanya luar. Bagi Anda niatnya saya mau menciarkan Islam. Masa di bioskop sound systemnya bagus, untuk pengajian sound systemnya jelek? Iya. Kadang-kadang kalau sound system kita kadang-kadang pengajian dapat sound system jelek, ya Allah. Itu kita teriaknya la ilaha illallah keluarnya di speaker astagfirullahaladzim. Makanya repot itu. Nah, bayangkan kan bahaya kan? Karena ilmu itu harus disampaikan, yang mendengarkan harus jelas. Nih. Nabi Muhammad SAW ini di kitab Bukhari. Rasul SAW itu kalau bicara kadang diulangi sampai 2 kali atau 3 kali. Kenapa kok diulangi 2 kali atau 3 kali? Biar yang menangkap pembicaraan Nabi Muhammad itu bisa menangkap dengan jelas. Nah sekarang ini agar pembicaraan tertangkap dengan jelas, itu ada wasilah namanya sound system. Jadi kalau saya mau jadi pejuang sound system, ini pejuang dakwah. Kenapa? Karena membantu tersampaikannya ilmu warisan Nabi Muhammad SAW ke telinga umat dengan baik dan benar. Sound system jelek itu bahaya. Hukumnya sunnah, bisa jadinya mubah nanti kedengarannya. Oh mubah. Hukumnya haram. Oh wajib, malah tambah bahaya nanti. Nah itu kalau sistemnya nggak benar. Jadi Anda jadi sebab apapun juga untuk tersampaikannya ilmu, untuk ditempuhnya jalan menuju ilmu, maka apa yang akan terjadi? Kalau Anda menempuh jalan menuntut ilmu, atau Anda menjadi sebab jalan menuntut ilmu itu akan ditempuh sama orang banyak. Apa hasilnya? Allah berjanji sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan perjalanannya menuju surga. Di dunia itu dimudahkan jalannya menuju surga. Artinya apa? Jalan menuju surga itu adalah ilmu.
Kunci surga itu adalah ilmu. Setelah itu amal soleh.